dan Kisah pertemuan Syekh Maulana Jalaluddin Rumi dengan sang guru terbilang unik. Orang tak dikenal itu tiba-tiba membakar buku karya Syekh Jalaluddin Rumi. Tak disangka yang membakar buku itulah yang membimbing Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasan Al-Khotobi Al-Bagri, atau sering pula disebut dengan nama Rumi, adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkah pada 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September 1207. Ayahnya yang masih merupakan keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Muhammad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarizm. Ayah Rumi merupakan seorang cendekia yang soleh, berpandangan ke depan, dan seorang guru yang terkenal di Balkah. Saat Rumi berusia 3 tahun, karena terancam oleh serbuan Mogol, keluarganya meninggalkan Balkah melalui Khurasan dan Suriah sampai di provinsi Rum di Anatolia Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kotanya provinsi Rum. Dalam pengembara dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nisapur yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Umar Khayyam. Di kota inilah Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur, yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Hari itu, sebagaimana biasanya, Jalaluddin Rumi tengah mengajar para muridnya dalam sebuah perkuliahan. Tiba-tiba seorang yang sebelumnya belum dikenal secara lebih dekat oleh Rumi masuk ruang perkuliahan tersebut. Orang asing itu pun menunjuk sebuah tumpukan buku sembari bertanya dengan nada berantakan, "Apa ini?" Rumi menjawab dengan nada jengkel, "Kau tidak akan mengerti." Mendapat jawaban yang demikian dari Rumi, orang itu lantas membawa buku-buku tersebut untuk dibakar. Maka tersulutlah api yang membakar buku-buku tersebut. Rumi ganti bertanya, "Apa ini?" Orang asing itu menjawab, "Kau tidak akan mengerti." Saat itu Rumi terhentak dalam kebingungan. Dia merasa bodoh, hingga pada akhirnya ia menjadi murid dari orang asing yang membakar buku-buku itu. Orang asing tersebut adalah Syamsuddin Al-Tabrizi, atau dikenal sebagai Syam Tabrizi. Dialah guru yang membimbing Rumi untuk meninggalkan segalanya. Sejak pertemuan dengan Syam Tabrizi, Rumi berubah secara drastis, hingga pada akhirnya Rumi menjadi seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya. Suatu ketika, Syam Tabriz meninggalkan Rumi tanpa memberitahukan kemana tujuan dari kepergiannya itu. Rumi bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Maka lahirlah sebuah kitab yang berjudul Diwan Syam Tabriz, yang berisi ghazal-ghazal kerinduan Rumi kepada sang guru Syam Tabriz. Tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Husamuddin Ghalabi dan mengilhaminya yang untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karya monumentalnya Masnawi Ma'nawi. Ia mendiktekan karya tersebut kepada Hasanuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Suatu hari Rumi bertanya, "Jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik,
Mengapa pada saat yang sama menimbulkan permusuhan? Mengapa orang beriman itu berpikiran sempit dan banyak melakukan penyimpangan? Apakah pandangan sempit merupakan sifat dari ciri para pendiri agama besar? Apakah sebenarnya nilai kitab suci bagi orang beriman? Apakah hanya untuk dibaca dengan suara merdu dan tidak untuk ditafsirkan dalam rangka menjawab realitas kehidupan? Mengapa orang beriman yang tahu isi kitab suci itu dalam tindakan dan amalan?